Pengkhianatan paling perih tidak datang dari orang asing, melainkan dari dua orang yang paling Ima percayai di bawah atap rumahnya sendiri. Saat suaminya, Yoren, tega bermain api dengan Indira yang merupakan adik kandung Ima, mereka tidak menyadari bahwa wanita yang mereka anggap lemah itu sedang menyusun rencana pembalasan yang elegan. Tanpa air mata yang sia-sia, Ima bangkit membangun kerajaan bisnis raksasa dan menjalin relasi dengan Fauzi, pria konglomerat yang sanggup meruntuhkan dunia Yoren dalam sekejap mata. Akankah Yoren dan Indira tetap bisa tertawa saat satu persatu kemewahan mereka dirampas, sementara Ima kembali sebagai sosok yang tak lagi bisa mereka jangkau? Saksikan bagaimana sebuah pengkhianatan darah justru menjadi tangga menuju puncak kesuksesan yang tak terbendung. Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi cerita ini dengan kalian. Sebelum lanjut, saya ingin tahu nih, kalian semua sedang menonton dari kota mana ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden sutra di kamar mewah yang terasa makin dingin setiap harinya. Ima berdiri di depan cermin, merapikan kerah kemeja Yoren dengan ketelatenan yang sama selama 5 tahun terakhir. Namun, ada yang berbeda. Tidak ada lagi tatapan hangat atau kecupan pamit yang biasa ia terima. Yoren hanya terpaku pada layar ponselnya. Sesekali tersenyum tipis pada rentetan pesan yang masuk. Lalu bergegas pergi dengan alasan rapat pagi yang mendesak. Ima hanya bisa menghela napas, menatap punggung suaminya yang kian menjauh dan terasa asing. Kehampaan itu kian menyesak saat ia melangkah ke ruang makan, di mana Indira, adik kandungnya, sudah duduk manis dengan gaun tidur yang tampak terlalu berlebihan untuk sekadar sarapan di rumah. Indira menyapa dengan suara manja yang entah mengapa kini terdengar ganjil di telinga Ima. Ima mencoba mengabaikan kegelisahan hatinya. Ia menuangkan kopi untuk sang adik sembari mendengarkan ocahan Indira tentang impian-impian besarnya setelah lulus kuliah. Di mata Ima, Indira adalah tanggung jawab yang harus ia jaga setelah orang tua mereka tiada. Namun ada sesuatu yang mengusik nuraninya saat melihat Indira mengenakan parfum yang aromanya identik dengan wangi yang tertinggal di jas Yoren semalam. Rumah besar ini mendadak terasa seperti labirin yang penuh rahasia. Ima teringat masa lalunya, saat ia adalah bintang di jurusannya, seorang calon desainer interior berbakat yang memutuskan berhenti demi mendukung rintisan bisnis Yoren dari nol. Kini, saat Yoren berada di puncak, Ima merasa dirinya hanyalah perabot lama yang mulai terlupakan. Ia menatap tangannya yang polos tanpa perhiasan baru, berbanding terbalik dengan gelang emas yang melingkar di pergelangan tangan Indira, gelang yang ia tahu tak mungkin terbeli dari uang saku pemberiannya. Konflik batin itu mulai berkecamuk, antara rasa percaya yang tulus dan intuisi seorang istri yang mulai mencium aroma pengkhianatan di balik senyum manis adiknya sendiri. Intuisi yang terusik itu tak lantas membuat Ima meledakkan amarahnya saat itu juga, melainkan membawanya pada hari-hari penuh pengamatan yang menyesakkan dada. Setiap kali jam dinding menunjukkan pukul 7 malam, suasana rumah berubah menjadi panggung sandiwara yang melelahkan. Yoren pulang dengan wajah yang tampak letih, namun binar matanya mendadak hidup kembali saat Indira menyambutnya di depan pintu dengan segelas air putih dan tawa kecil yang renyah. Ima yang berdiri di ambang dapur hanya bisa menyaksikan pemandangan itu dengan remuk redam yang mulai mengkristal. Tidak ada lagi percakapan hangat mengenai bagaimana hari-hari dilewati. Yoren lebih banyak menghabiskan waktu di ruang tengah, mendampingi Indira menonton film, atau membantunya memahami berkas-berkas lamaran kerja. Sementara Ima dibiarkan tenggelam dalam kesunyian di meja makan yang luas. Kedekatan mereka mulai melewati batas kewajaran yang bisa diterima oleh akal sehat seorang kakak. Suatu malam, Ima mendapati mereka duduk sangat rapat di sofa, hingga bahu Yoren dan Indira bersentuhan tanpa ada usaha untuk menjaga jarak saat Ima melintas. Aroma parfum yang sama kembali memenuhi indera penciumannya, menciptakan rasa mual yang tertahanan di tenggorokan. Ketika Ima mencoba bergabung dalam percakapan, jawaban Yoren selalu singkat dan dingin, seolah kehadiran istrinya adalah gangguan bagi kenyamanan mereka. Indira pun kian berani. Ia tak lagi segan meminta Yoren mengantarnya ke berbagai tempat dengan alasan keamanan,
dan suaminya selalu menyanggupi tanpa sedikit pun melirik ke arah Ima yang sebenarnya membutuhkan waktu berdua. Di tengah pengabaian yang nyata ini, Ima mulai merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kasih sayang tulus yang ia berikan kepada sang adik justru menjadi celah bagi sebuah pengkhianatan yang perlahan mulai menampakkan wujudnya di bawah atap yang sama. Wujud pengkhianatan yang mulai kasat mata itu akhirnya memaksa Ima untuk berhenti berpura-pura buta terhadap segala kejanggalan yang terjadi di hadapannya. Kesunyian malam di kediaman mereka terasa kian mencekam saat ia terjaga sendirian, menatap langit-langit kamar sementara sisi tempat tidur suaminya masih kosong melompong. Hasrat untuk mencari kebenaran membawanya melangkah pelan menuju ruang kerja Yoren, tempat di mana suaminya mengaku sedang mengejar tenggat laporan kantor. Namun saat pintu sedikit terbuka, yang ia temukan hanyalah ruangan hampa tanpa penghuni, meninggalkan aroma tembakau dan sisa tawa tertahan yang seolah masih bergaung di udara. Ima kemudian beranjak menuju dapur, namun langkahnya terhenti di depan kamar Indira saat ia mendengar bisikan halus yang tidak seharusnya terdengar di jam istirahat seperti ini. Hatinya berdegup kencang ketika ia menemukan sebuah kotak perhiasan beludru merah yang tertinggal di atas meja rias ruang tamu, berisi seuntai kalung berlian dengan inisial nama yang bukan miliknya. Rasa perih merambat ke seluruh pembuluh darahnya, menyadari bahwa pengabdiannya selama ini dibalas dengan tindakan di belakang punggung yang begitu rapi dan terencana. Di tengah badai emosi tersebut, Ima membuka kembali laptop lamanya yang sudah berdebu, menatap portofolio desain interior yang sempat menjadi kebanggaannya sebelum ia memilih menjadi pendukung di balik layar bagi kesuksesan Yoren. Ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi panjang yang menyakitkan, menyadari bahwa identitasnya telah terkikis habis demi kebahagiaan orang lain yang justru sedang menari di atas penderitaannya. Tekad mulai tumbuh di dasar jiwanya yang paling dalam, ia tidak boleh hancur begitu saja tanpa perlawanan. Ima mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan berhenti berharap pada hati yang sudah berpaling, dan mulai membangun kembali fondasi hidup yang telah lama ia telantarkan. Fondasi hidup yang telah lama ia telantarkan itu kini menjadi fokus utama Ima. Meskipun dadanya masih terasa sesak setiap kali melihat interaksi Yoren dan adiknya. Pagi itu, sebuah pemicu besar terjadi ketika Yoren mengumumkan secara sepihak bahwa ia akan membawa Indira pergi keluar kota selama 3 hari untuk alasan mendampingi klien penting. Ima tertegun, menyadari betapa tidak masuk akalnya seorang lulusan baru yang tidak memiliki kaitan dengan perusahaan dilibatkan dalam perjalanan dinas tersebut. Namun, alih-alih menangis atau memohon, Ima hanya memberikan senyum tipis yang menyimpan sejuta makna. Sebuah reaksi yang sempat membuat Yoren mengerutkan kening karena kebingungan, sebelum akhirnya pria itu pergi dengan sikap tak peduli. Kepergian mereka justru menjadi peluang emas bagi Ima untuk bergerak tanpa pengawasan. Ia tidak membuang waktu. Segera setelah mobil suaminya meninggalkan halaman, ia menghubungi beberapa kontak lama di dunia profesional yang masih menyimpan rasa hormat terhadap bakat desainnya. Tak disangka, salah satu agen properti ternama memberitahunya tentang sebuah proyek renovasi butik mewah yang membutuhkan sentuhan tangan ahli dalam waktu singkat. Di tengah persiapan itu, Ima menemukan sebuah dokumen di laci nakas yang sengaja disembunyikan. Tagihan reservasi hotel bintang 5 atas nama Yoren untuk 1 kamar dengan tipe eksekutif suite. Kenyataan pahit itu tidak lagi membuatnya jatuh tersungkur, melainkan menjadi bahan bakar untuk keberanian yang baru. Ima mulai mengemasi beberapa barang pribadinya yang paling berharga dan memindahkannya secara bertahap ke sebuah studio kecil yang ia sewa dengan sisa tabungan pribadinya. Ia mulai merancang strategi agar tidak keluar dari rumah itu sebagai pecundang, melainkan sebagai wanita yang mandiri. Di sela kesibukannya mengerjakan sketsa desain pertama, sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal, mengajak bertemu untuk membicarakan peluang kolaborasi besar yang mungkin akan mengubah arah hidupnya selamanya. Peluang kolaborasi besar yang mungkin akan mengubah arah hidupnya selamanya itu ternyata datang dari asisten pribadi seorang kolega lama, yang kini memimpin firma konsultan ternama. Tanpa menunggu kepulangan Yoren dan Indira, Ima memantapkan langkah menuju sebuah kafe bergaya industrial untuk memenuhi janji temu tersebut. Di sana, ia kembali bertemu dengan dunia yang sempat ia tinggalkan. Aroma kopi yang bercampur dengan aroma kertas cetak biru, dan diskusi cerdas mengenai estetika ruang. Kesibukan ini menjadi pelarian, sekaligus obat penawar bagi luka hatinya yang kian menganga. Ima mulai menjalani hari-hari dengan ritme yang sangat berbeda,
bangun lebih awal untuk menyelesaikan sketsa sebelum suaminya terjaga, lalu menghabiskan waktu di studio kecilnya hingga sore hari. Perubahan sikap Ima yang menjadi lebih tenang dan jarang bertanya, mulai membuat Yoren merasa di atas angin, tanpa menyadari bahwa istrinya sedang membangun benteng pertahanan yang baru. Saat Yoren dan Indira kembali dari perjalanan mereka dengan wajah berseri-seri, Ima menyambut mereka dengan ketenangan yang menakutkan, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia melihat bagaimana Indira dengan bangga memamerkan tas bermerek baru yang jelas merupakan pemberian Yoren, namun Ima hanya menanggapinya dengan anggukan sopan. Di dalam otaknya, Ima sedang menghitung mundur waktu keberangkatannya dari kehidupan yang penuh kebohongan tersebut. Puncak dari kehidupan ganda ini terjadi ketika Ima berhasil memenangkan tender untuk proyek renovasi butik mewah tersebut. Penghasilan pertamanya ia simpan rapat-rapat sebagai modal kemandirian yang paling hakiki. Namun, tantangan baru muncul saat Indira mulai merasa curiga dengan menghilangnya beberapa koleksi tas dan sepatu mahal milik Ima dari lemari besar mereka. Indira mencoba memprovokasi Yoren dengan mengatakan bahwa Ima mungkin memiliki rahasia di luar rumah. Sebuah tuduhan yang justru membuat Ima tersenyum dalam hati, karena ia tahu bahwa sebentar lagi dialah yang akan memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Dialah yang akan memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Namun Ima menyadari bahwa ia harus tetap bermain cantik di tengah kecurigaan Indira yang mulai meruncing. Adik kandungnya itu tidak lagi sekadar bersikap manja, melainkan mulai menjadi mata-mata di dalam rumah sendiri, memeriksa setiap sudut ruangan dan menanyakan alasan Ima yang kini lebih sering terlihat rapi dengan pakaian formal. Suatu sore, ketegangan nyaris pecah saat Indira mencoba mengonfrontasi Ima di dapur, menuntut penjelasan mengenai pertemuan rahasia yang ia duga tengah dilakukan sang kakak. Ima tetap tenang, memberikan jawaban diplomatis tentang kegiatan sosial yang ia ikuti, meski di dalam saku celananya, ponselnya terus bergetar menerima pemberitahuan tentang jadwal presentasi besar di hadapan investor utama. Malam harinya, Yoren mencoba memojokkan Ima dengan pertanyaan-pertanyaan intimidatif, terpengaruh oleh hasutan Indira yang mengatakan bahwa Ima mungkin sedang menyembunyikan sesuatu yang merugikan nama baik keluarga. Di saat terhimpit itulah, Ima justru mendapatkan kekuatan baru ketika ia diundang untuk menghadiri pertemuan eksklusif oleh Fauzi, pria yang identitasnya mulai terungkap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di industri properti saat ini. Pertemuan itu bukan sekedar urusan bisnis. Fauzi melihat potensi besar dalam diri Ima yang telah lama terpendam dan bersedia memberikan dukungan penuh untuk proyek-proyek masa depannya. Kehadiran Fauzi memberikan perspektif baru bagi Ima bahwa dunia luar jauh lebih luas daripada dinding rumah yang penuh kepalsuan ini. Ia mulai mengatur strategi untuk memindahkan sisa aset pribadinya ke tempat yang aman sebelum badai besar benar-benar melanda. Sementara itu, Yoren kian terbuai dalam zona nyaman bersama Indira, sama sekali tidak menyadari bahwa istri yang selama ini ia anggap lemah dan tergantung padanya, kini tengah bersiap untuk melakukan lompatan besar yang akan mengguncang dunianya. Ima menutup hari dengan menatap bintang dari jendela studio barunya, berjanji pada diri sendiri bahwa kepedihan ini adalah harga yang pantas untuk kebebasan yang sebentar lagi akan ia raih sepenuhnya. Kepedihan ini adalah harga yang pantas untuk kebebasan yang sebentar lagi akan ia raih sepenuhnya. Namun, sebelum langkah itu benar-benar diambil, Ima harus memastikan semua kartu truf ada di tangannya. Episode baru dalam hidupnya dimulai ketika ia mendapati sebuah flash disk yang tertinggal di laci meja ayas tamu, tempat yang biasanya digunakan Indira untuk bersolek. Dengan tangan bergetar, ia membuka isinya di laptop kantor yang aman, dan seketika dunianya serasa berhenti berputar. Di sana tersimpan ribuan foto perjalanan rahasia, video kemesraan yang memuakkan, hingga rencana-rencana jahat Indira untuk menyingkirkan Ima agar bisa menduduki posisi nyonya rumah secara sah. Bukti ini jauh lebih dari sekedar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan darah yang terencana sangat rapi. Di sisi lain, bimbingan dari Fauzi mulai membuahkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan profesional Ima. Fauzi bukan sekedar rekan bisnis, ia adalah mentor yang mampu melihat celah kecerdasan Ima yang selama ini dipadamkan oleh dominasi Yoren.
Mereka sering menghabiskan waktu di galeri seni atau lokasi konstruksi, mendiskusikan konsep-konsep revolusioner yang membuat nama Ima mulai diperhitungkan oleh para konglomerat papan atas. Ima mulai belajar bagaimana caranya tetap elegan di tengah badai, menggunakan kecerdasannya untuk mengamankan setiap detail kontrak agar tidak ada satu sen pun yang bisa disentuh oleh Yoren jika perceraian itu tiba. Kecurigaan Indila yang sempat meruncing kini berubah menjadi ketakutan saat ia menyadari bahwa Ima tidak lagi mudah dipancing emosinya. Setiap kali Indira mencoba memamerkan kedekatannya dengan Yoren di meja makan, Ima hanya menatapnya dengan tatapan kosong, namun tajam, seolah sedang melihat sosok asing yang sudah tidak memiliki arti. Yoren sendiri mulai merasakan perubahan atmosfer. Ia merasa kewibawaannya di depan istri perlahan luntur, digantikan oleh aura kemandirian Ima yang sangat mengintimidasi. Rahasia gelap itu kini telah terbuka di mata Ima. Tinggal menunggu momentum yang tepat untuk meledakkan bom waktu yang akan menghancurkan sandiwara indah yang selama ini mereka bangun di atas penderitaannya. Bom waktu itu kini sedang diatur detiknya oleh Ima dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak lagi menjadi penonton pasif. Sebaliknya, Ima mulai melancarkan taktik halus untuk memecah belah aliansi pengkhianat tersebut dari dalam. Ia sengaja meninggalkan dokumen palsu tentang kerugian perusahaan Yoren di meja kerja, atau sesekali melontarkan pujian tentang kesuksesan pria lain di depan suaminya untuk memancing ego Yoren yang rapuh. Di saat yang sama, ia mulai membatasi akses keuangan Indira secara perlahan, dengan alasan penghematan untuk masa depan keluarga. Sebuah langkah yang langsung memicu riak perselisihan antara adik dan suaminya itu karena gaya hidup Indira yang kian boros. Di luar dinding rumah yang pengap itu, eksistensi Ima sebagai desainer berbakat kian tak terbendung. Fauzi memperkenalkannya pada jajaran investor kelas kakap dalam sebuah perjamuan eksklusif yang menjadi titik balik karirnya. Di sana, Ima berhasil mengamankan kesepakatan besar untuk merancang interior sebuah hotel resort mewah di Bali, sebuah proyek prestisius yang nilai kontraknya cukup untuk membuatnya hidup mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Fauzi menatapnya dengan bangga, menyadari bahwa wanita di depannya telah bertransformasi dari sosok yang ragu menjadi pribadi yang penuh wibawa dan visi yang tajam. Sementara itu, benih keraguan yang ditanam Ima mulai tumbuh subur di hati Yoren. Pria itu mulai merasa terbebani oleh tuntutan Indira yang terus meningkat, terutama saat ia melihat Ima justru tampil kian mempesona dan mandiri tanpa membutuhkan bantuannya sedikit pun. Pertengkaran-pertengkaran kecil mulai menghiasi malam-malam di rumah mereka, di mana Yoren mulai mempertanyakan ketulusan Indira yang tampak hanya mencintai fasilitas yang ia berikan. Ima memantau semua itu dari balik pintu kamarnya, merasa puas melihat bagaimana pondasi pengkhianatan mereka mulai retak dengan sendirinya, bahkan sebelum ia memberikan serangan terakhir yang sesungguhnya. Serangan terakhir yang sesungguhnya memang belum dilancarkan, namun retakan di antara kedua pengkhianat itu telah memberikan ruang bagi Ima untuk bernapas lebih lega dan fokus pada kebahagiaannya sendiri. Di tengah ketegangan rumah tangga yang kian meruncing, Ima sering menghabiskan waktu di kantor barunya bersama Fauzi untuk merampungkan detail teknis proyek resor Bali. Hubungan mereka yang awalnya murni profesional perlahan mulai bergeser menjadi ikatan emosional yang mendalam. Fauzi menjadi satu-satunya orang yang tahu kapan Ima sedang menahan beban berat hanya dari cara wanita itu memegang pensil sketsanya. Kehadiran Fauzi memberikan kenyamanan yang belum pernah dirasakan Ima sebelumnya. Sebuah dukungan tanpa pamrih yang membuatnya merasa dihargai, bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai individu yang utuh. Di rumah, strategi jebakan finansial yang dirancang Ima mulai menunjukkan hasil yang destruktif bagi hubungan Yoren dan Indira. Ima sengaja memindahkan sebagian besar aset lancar ke dalam investasi jangka panjang yang tidak bisa dicairkan secara mendadak, membuat aliran dana tunai yang biasa digunakan Yoren untuk memanjakan Indira menjadi tersendat. Hal ini memicu kemarahan Indira yang terbiasa hidup mewah tanpa bekerja. Ia mulai menuduh Yoren tidak lagi mencintainya karena pelit dalam memberikan fasilitas. Yoren yang sedang menghadapi tekanan di kantor karena beberapa proyeknya mulai diambil alih oleh firma yang bekerja sama dengan Ima, menjadi semakin temperamental dan sering terlibat adu mulut dengan Indira. Ima menyaksikan semua drama itu dengan ketenangan seorang pengamat. Ia merasa seolah sedang menonton sebuah bangunan tua yang roboh oleh rayap yang dipeliharanya sendiri. Di sebuah sore yang tenang, saat ia sedang menikmati teh bersama Fauzi, pria itu menggenggam tangannya dengan lembut dan berjanji akan selalu ada di sisinya apapun yang terjadi saat rahasia besar itu meledak nanti.
Ima tersenyum, menyadari bahwa ia tidak lagi takut pada kehilangan karena ia telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang di balik bayang-bayang pengkhianatan saudara dan pasangannya sendiri. Pengkhianatan saudara dan pasangannya sendiri kini terasa seperti kerikil kecil di bawah sepatu hak tingginya saat Ima bersiap menghadiri malam penggalangan dana paling bergengsi di kota itu. Ia sengaja memilih gaun berwarna biru dongker yang elegan namun penuh pernyataan, sebuah kontras yang sangat mencolok dengan penampilan Indira yang selalu berusaha tampil mencolok namun kurang berkelas. Di acara tersebut, Ima tidak lagi datang sebagai pendamping Yoren. Ia hadir sebagai tamu kehormatan berkat kesuksesannya memimpin proyek-proyek strategis bersama Fauzi. Yoren yang juga hadir karena tuntutan relasi bisnis, terperangah melihat sang istri berdiri di tengah lingkaran para penguasa industri, berbicara dengan penuh karisma tanpa ada sedikit pun rasa canggung. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pembawa acara mengumumkan penghargaan bagi desainer paling inovatif tahun ini. Dan nama Ima bergema di seluruh ruangan. Dari sudut matanya, Ima bisa melihat wajah Indira yang memucat dan ekspresi Yoren yang campur aduk antara rasa bangga yang terlambat serta ketakutan akan kehilangan. Saat itulah, Fauzi melangkah maju untuk memberikan ucapan selamat di atas panggung, menunjukkan kedekatan yang membuat semua orang berbisik tentang betapa serasinya mereka sebagai mitra masa depan. Yoren mencoba mendekati Ima setelah acara selesai, namun langkahnya terhenti oleh barisan pengawal dan kolega yang mengelilingi istrinya, membuatnya tersadar bahwa jarak antara mereka kini bukan lagi sekadar dinding kamar, melainkan status sosial yang terpaut jauh. Kehancuran total mulai membayang saat salah satu rekan bisnis terbesar Yoren menarik dukungannya karena lebih tertarik berinvestasi pada proyek yang dikelola oleh Ima. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Indira terus meracau karena merasa dipermalukan oleh kesuksesan kakaknya. Namun Yoren hanya bisa terdiam membisu dengan pandangan kosong. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa kekuatan telah berpindah tangan sepenuhnya. Ima pulang ke rumah bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk memberikan tatapan terakhir pada kehidupan lamanya yang kini terasa sangat sempit dan tidak lagi layak untuk dihuni oleh wanita sehebat dirinya. Kehidupan lama yang terasa sempit itu akhirnya benar-benar sesak hingga ke titik nadir saat Ima melangkah masuk ke ruang tamu, di mana Yoren dan Indira sudah menunggu dengan gumpalan emosi yang siap meledak. Suasana rumah yang biasanya sunyi, kini terasa panas oleh amarah Yoren yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan para kolega bisnisnya. Tanpa basa-basi, Yoren melemparkan map berisi rincian mutasi rekening yang menunjukkan pengalihan aset yang dilakukan Ima secara sistematis, menuduh istrinya telah melakukan pengkhianatan finansial yang licik. Namun, Ima hanya berdiri tegak dengan dagu terangkat, menatap pria yang dulu ia cintai itu dengan sorot mata yang dingin sekaligus penuh kemenangan. Indira yang merasa posisinya terancam, mulai histeris dan menuduh Ima sengaja ingin menghancurkan kebahagiaannya karena rasa iri yang mendalam. Mendengar hal itu, Ima mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang berisi salinan data dari flash disk yang ia temukan sebelumnya, lalu menyebarkannya di atas meja kopi. Foto-foto dan bukti reservasi kamar hotel itu seketika membungkam mulut Indira, mengubah wajahnya yang semula penuh provokasi menjadi pucat pasi, karena ketakutan yang luar biasa. Ima tidak perlu berteriak. Suaranya yang tenang namun bertenaga justru lebih menyakitkan daripada makian manapun saat ia memaparkan satu persatu kebohongan yang telah mereka bangun di belakang punggungnya selama ini. Konfrontasi itu berubah menjadi klimaks emosional yang memuakan ketika Yoren mencoba membela diri dengan alasan merasa kurang diperhatikan, sebuah pembelaan konyol yang justru membuat Ima tertawa kecil penuh penghinaan. Ima menyatakan dengan tegas bahwa mulai detik ini, ia melepaskan segala ikatan yang menyiksa batinnya dan menyerahkan rumah itu kepada mereka, meski ia tahu bahwa tanpa sokongan finansial darinya, rumah tersebut akan segera disita bank. Di tengah kekacauan itu, ponsel Ima berdering. Sebuah pesan dari Fauzi yang mengabarkan bahwa tim hukum telah siap untuk mengurus segalanya. Ima membalikkan badan, meninggalkan Yoren yang terduduk lemas dan Indira yang mulai menangis meraung, menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan satu-satunya orang yang paling tulus menyayangi mereka demi kesenangan sesaat yang menghancurkan. Satu-satunya orang yang paling tulus menyayangi mereka kini telah melangkah keluar dari pintu rumah itu tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, membawa serta seluruh martabat dan sisa kenangan pahit yang tak lagi berarti.
Ima meluncur membelah keheningan malam menuju apartemen barunya yang terletak di pusat distrik bisnis, sebuah hunian modern dengan pemandangan kota yang berkilauan yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri. Begitu kunci pintu terbuka, ia menghirup aroma ruangan yang segar, sebuah wangi kebebasan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang kebohongan. Di sini, tidak ada lagi aroma parfum Indira yang menyesakan, atau suara langkah kaki Yoren yang penuh rahasia. Hanya ada kedamaian yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, dampak nyata dari konfrontasi itu mulai menghantam Yoren seperti badai yang tak terelakkan. Reputasi suaminya di dunia bisnis merosot tajam setelah kabar mengenai keretakan rumah tangga dan skandal perselingkuhannya dengan adik ipar mulai menyebar di kalangan investor melalui mulut ke mulut. Yoren mendapati kantornya mendadak sepi dari tawaran proyek, sementara bank mulai mengirimkan surat peringatan terkait tunggakan pinjaman yang selama ini ditutupi oleh subsidi pribadi dari rekening Ima. Ia baru menyadari bahwa selama ini Ima bukan hanya sekadar istri, melainkan pilar utama yang menjaga kestabilan finansial dan citra sosialnya di mata publik. Indira pun tak luput dari penderitaan. Ia mulai dijauhi oleh teman-temannya yang merasa muak dengan tindakannya mengkhianati kakak kandung sendiri. Di apartemennya yang mewah, Ima menerima kunjungan pertama dari Fauzi, yang datang membawa dokumen finalisasi proyek resor Bali serta sebuah buket bunga sebagai tanda perayaan atas hidup barunya. Sambil menatap matahari terbenam dari balkon lantai 30, Ima menyadari bahwa kemenangan terbaik bukanlah membalas dendam dengan cara yang sama, melainkan dengan tumbuh menjadi versi dirinya yang paling cemerlang, hingga mereka yang membuangnya hanya bisa menatap dari kejauhan dengan rasa sesal yang abadi. Rasa sesal yang abadi itu mulai menghantui setiap sudut pikiran Yoren saat ia menatap tumpukan surat tagihan yang kian menggunung di atas meja kerjanya yang kini terasa sangat sunyi. Tekanan finansial yang menghimpit memaksa egonya runtuh, hingga akhirnya ia memberanikan diri menunggu di lobi kantor Ima dengan penampilan yang tidak lagi serapi dahulu. Saat Ima muncul dengan langkah anggun dan dikelilingi oleh stafnya, Yoren mencoba mendekat dan merendahkan suaranya, memohon sebuah kesempatan untuk sekadar berbicara. Ia mencoba menggunakan kenangan masa lalu untuk melunakkan hati Ima, bersumpah bahwa ia telah mengusir Indira dan bersedia melakukan apa saja asalkan Ima mau kembali menata hidup bersamanya. Namun Ima hanya menatap mantan suaminya itu dengan tatapan datar yang tidak menyiratkan kebencian maupun rasa kasihan. Baginya, Yoren kini tak lebih dari sekadar bayang-bayang dari masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan di balik pintu rumah lama mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menanggapi permohonan itu, Ima memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk membukakan jalan baginya menuju mobil yang sudah menunggu. Fokusnya saat ini jauh lebih besar daripada drama remeh-temeh seorang pria yang baru menyadari nilai berlian setelah kehilangannya. Ima sedang berada di ambang kesuksesan yang lebih masif. Sebuah tawaran proyek desain internasional untuk jaringan hotel mewah di Dubai baru saja mendarat di mejanya. Fauzi, yang melihat kejadian di lobi tersebut melalui jendela kantornya, menyambut Ima dengan senyum penuh kekaguman atas ketegaran wanita itu. Mereka menghabiskan malam itu dengan merayakan pencapaian baru tersebut, menyusun strategi untuk presentasi di luar negeri yang akan semakin mengukuhkan nama Ima di kancah global. Sementara Ima sibuk memetakan masa depan yang gemilang, Yoren terduduk lesu di pinggir jalan, menyadari bahwa permohonannya tidak akan pernah bisa menembus benteng keberhasilan yang telah dibangun Ima dengan sangat kokoh. Di tempat lain, Indira yang kini hidup luntang-lantung mulai merasakan betapa pahitnya dunia saat tidak ada lagi kakak yang melindunginya dari kerasnya realitas. Kerasnya realitas kini menjadi guru yang paling kejam bagi Indira, sementara bagi Ima, setiap embusan napasnya kini adalah tentang ambisi dan penaklukan dunia yang baru. Perjalanan menuju Dubai menjadi babak baru yang sangat emosional, di mana ia duduk di kabin kelas 1 pesawat, menatap awan dengan perasaan syukur yang tak terhingga. Di sampingnya, Fauzi terus memberikan dukungan moral, memastikan bahwa Ima merasa siap untuk memukau para investor internasional dengan konsep desainnya yang menggabungkan kemewahan modern dan sentuhan budaya yang elegan. Ima menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar urusan bisnis, melainkan pembuktian bahwa sayapnya kini telah pulih dan sanggup terbang jauh lebih tinggi daripada yang pernah dibayangkan oleh siapapun di masa lalunya. Sementara itu, di tanah air, titik terendah benar-benar menghampiri Yoren saat pihak kepolisian dan petugas pengadilan datang untuk memasang stempel penyitaan di gerbang rumah mewahnya.
Pria itu hanya bisa terpaku lesu di trotoar, menyaksikan barang-barang yang dulu ia banggakan diangkut keluar karena kegagalannya membayar jaminan perusahaan yang kian kolaps. Tidak ada lagi sapaan hormat dari tetangga atau relasi. Yang tersisa hanyalah tatapan sinis dan bisikan miring mengenai skandal moralnya. Indira, yang mencoba mencari perlindungan pada Yoren, justru mendapati dirinya diusir karena Yoren menyalahkannya atas segala kesialan yang menimpa hidupnya. Hubungan yang dulu mereka agungkan sebagai cinta sejati itu kini hancur berkeping-keping, menyisakan kebencian mendalam di antara keduanya. Keberhasilan Ima di Dubai menjadi berita utama di berbagai media ekonomi, menunjukkan fotonya yang sedang berjabat tangan dengan pangeran serta pengusaha kelas dunia. Kesuksesan tersebut menjadi tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Yoren dan Indira secara bersamaan, melalui layar televisi di sebuah kedai murah tempat mereka berteduh. Ima telah menjelma menjadi sosok yang tak terjangkau, seorang ratu yang membangun kerajaannya dari puing-puing pengkhianatan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang untuk melihat kehancuran mereka, karena fokusnya kini adalah menjaga cahaya kesuksesannya, agar tetap bersinar terang tanpa perlu memadamkan lilin orang lain. Cahaya kesuksesannya yang tetap bersinar terang itu membawa Ima kembali ke tanah air dengan penyambutan yang luar biasa, layaknya seorang pahlawan industri kreatif. Setibanya di bandara, ia tidak lagi merasa perlu bersembunyi di balik kacamata hitam. Ia melangkah penuh percaya diri, menghadapi kilatan lampu kamera wartawan yang berebut meminta pernyataan mengenai ekspansi bisnisnya ke Timur Tengah. Namun, di balik kemegahan itu, sebuah pemandangan memilukan telah menunggunya di area parkir yang lebih sepi. Indira berdiri di sana dengan pakaian yang tampak lusuh dan wajah yang sembab, mencoba menerobos barisan asisten Ima, hanya untuk memohon ampunan dan bantuan finansial demi menyambung hidup yang kian terjepit. Ima berhenti sejenak, menatap adiknya yang kini tampak begitu rapuh, tanpa sisa keangkuhan yang dulu pernah ia pamerkan. Alih-alih memberikan kemarahan, Ima justru merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Ia menyadari bahwa kebenciannya telah habis terbakar oleh rasa syukur atas hidup barunya. Ia menginstruksikan asistennya untuk memberikan alamat sebuah yayasan pelatihan kerja, memberikan kesempatan bagi Indira untuk memperbaiki diri melalui usaha sendiri, bukan dengan pemberian cuma-cuma yang memanjakan ego. Di tempat lain, Yoren mencoba mengirimkan pesan video yang berisi permohonan maaf terakhir, namun Ima bahkan tidak membukanya, memilih untuk menghapus nomor tersebut secara permanen dari daftar kontaknya. Malam itu, dalam sebuah jamuan makan malam privat yang tenang, Fauzi memberikan sebuah kejutan kecil berupa dokumen kepemilikan sebuah galeri seni atas nama Ima. Ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi Ima yang telah menginspirasi banyak wanita untuk bangkit dari keterpurukan. Sambil menggenggam tangan Fauzi, Ima menatap cermin besar di ruangan itu dan melihat seorang wanita yang sama sekali berbeda dari setahun yang lalu. Ia telah berhasil melewati badai terbesar dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara jiwa. Penutupan buku masa lalunya kini terasa begitu manis, karena ia tahu bahwa takdir telah memberikan segalanya yang ia mau, jauh melebihi apa yang pernah ia impikan saat masih terpuruk dalam duka. Takdir yang telah memberikan segalanya jauh melebihi impian masa lalu itu, kini diwujudkan Ima melalui peresmian galeri seni impiannya yang terletak di jantung kota. Acara tersebut bukan sekedar seremoni pemotongan pita, melainkan sebuah pernyataan tentang kebangkitan jiwa yang pernah terinjak. Ima mengundang para seniman muda dan perempuan yang sedang berjuang menata hidup untuk memamerkan karya mereka di sana, menjadikan tempat itu sebagai wadah inspirasi bagi siapa saja yang ingin memulai langkah baru. Di bawah sorot lampu galeri yang hangat, Ima berdiri berdampingan dengan Fauzi, menyapa setiap tamu dengan keanggunan yang lahir dari ketenangan batin, bukan lagi dari sekedar pencitraan sosial yang palsu. Sementara itu, konsekuensi dari pilihan masa lalu mulai berjalan sesuai dengan hukum alam bagi mereka yang pernah mengabaikan ketulusan. Yoren kini bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan kecil di luar kota, mencoba membangun kembali kredibilitasnya dari nol, tanpa ada lagi kemewahan yang dulu ia agung-agungkan. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesan galeri Ima di koran pagi, ada rasa perih yang menghujam.
menyadari bahwa ia telah membuang mutiara demi sebuah fatamorgana yang hanya menyisakan penyesalan. Di sudut lain, Indira mulai mengikuti pelatihan di yayasan yang disarankan Ima. Belajar untuk menghargai proses dan kerja keras daripada mengandalkan manipulasi serta kecantikan sesaat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Kesibukan baru ini memberikan perspektif yang lebih luas bagi Ima mengenai arti sebuah relasi yang sehat. Ia melihat bagaimana Fauzi menghormati setiap keputusannya, mendukung visinya tanpa pernah mencoba mendominasi atau mematikan talentanya. Dalam sebuah percakapan santai di sela-sela acara, mereka mulai merencanakan program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang memiliki bakat di bidang desain. Ima menyadari bahwa hidupnya kini tidak lagi berputar pada luka lama, melainkan pada dampak positif yang bisa ia berikan bagi orang banyak. Kebahagiaan yang ia rasakan saat ini begitu nyata. Sebuah kedamaian yang hanya bisa diraih oleh mereka yang berani melepaskan beban demi meraih masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang lebih cerah itu kini bukan lagi sekedar bayangan di kejauhan, melainkan realitas manis yang Ima dekap setiap harinya dengan penuh rasa syukur. Di tengah kesibukan mengelola galeri dan berbagai proyek internasional, hubungan antara Ima dan Fauzi tumbuh menjadi sebuah kemitraan jiwa yang sangat kokoh. Suatu senja di tepi pantai, saat mereka sedang meninjau progres akhir pembangunan resor di Bali, Fauzi mengajak Ima berjalan menyusuri bibir pantai yang tenang. Di bawah semburat langit jingga yang memukau, pria itu mengungkapkan keinginannya untuk tidak hanya menjadi rekan bisnis, tetapi juga pendamping hidup yang akan selalu menjaga senyum Ima agar tidak pernah pudar lagi. Ima menerima lamaran itu bukan dengan air mata kesedihan, melainkan dengan senyuman penuh keyakinan yang memancarkan kebahagiaan sempurna. Ia menyadari bahwa perjalanannya yang penuh duri selama ini telah menempanya menjadi wanita yang tahu persis apa yang ia butuhkan dan layak ia dapatkan. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan akan dikhianati, karena ia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menerima cinta dari orang lain. Kebahagiaan ini terasa sangat autentik, sebuah hasil dari ketegasan untuk meninggalkan lingkungan beracun dan keberanian untuk membangun relasi baru di atas fondasi kejujuran serta rasa saling menghargai yang sangat tinggi. Persiapan pernikahan mereka dilakukan dengan sangat sederhana, namun penuh makna, jauh dari kesan pamer harta yang dulu menjadi standar hidup Ima bersama Yoren. Fokus mereka adalah pada keintiman dan kehadiran orang-orang yang benar-benar mendukung pertumbuhan mereka selama masa-masa sulit. Ima merasa seolah-olah seluruh beban di pundaknya telah luruh sepenuhnya, digantikan oleh energi positif yang membuatnya kian produktif dalam berkarya. Di saat ia merancang detail untuk gaun pengantinnya sendiri, Ima merenung betapa indahnya cara semesta bekerja. Ia kehilangan sebuah rumah tangga yang rapuh hanya untuk diberikan sebuah istana cinta yang abadi dan tak tergoyahkan oleh badai apapun. Istana cinta yang abadi dan tak tergoyahkan oleh badai apapun itu akhirnya menjadi kenyataan saat Ima dan Fauzi mengikat janji suci dalam sebuah seremoni yang sangat hikmat dan penuh kehangatan. Pernikahan ini menjadi simbol kemenangan atas segala duka yang pernah merantai hidupnya, sebuah tanda bahwa pengampunan terhadap masa lalu adalah kunci utama untuk membuka pintu kebahagiaan yang sesungguhnya. Ima menyadari bahwa perjalanan panjangnya dari seorang istri yang terabaikan hingga menjadi wanita berpengaruh bukan sekedar tentang membalas dendam melalui kesuksesan, melainkan tentang menemukan kembali martabat yang sempat dirampas oleh orang-orang terdekatnya. Ia kini berdiri dengan kepala tegak, bukan karena kekayaan yang ia miliki, melainkan karena integritas yang berhasil ia pertahankan di tengah badai pengkhianatan yang nyaris menghancurkannya. Pelajaran berharga mulai ia bagikan melalui sebuah seminar motivasi yang ia gagas untuk membantu para penyintas konflik rumah tangga agar berani mengambil langkah mandiri. Ima menekankan bahwa ketergantungan pada orang lain, baik secara finansial maupun emosional, adalah celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meremehkan harga diri seorang wanita. Ia mengajak setiap perempuan untuk terus mengasah bakat dan memiliki kemandirian, karena dunia tidak akan pernah berpihak pada mereka yang hanya diam meratapi nasib. Kehadiran Fauzi yang selalu memberikan ruang bagi Ima untuk berkembang membuktikan bahwa cinta yang benar akan selalu mendukung potensi pasangan, bukan memadamkannya demi ego pribadi.
Melalui pengalaman pahitnya, Ima belajar bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh ikatan darah, tetapi oleh kesetiaan dan kejujuran dalam setiap tindakan. Meskipun ia telah memberikan bantuan pendidikan secara anonim untuk Indira, ia tetap menjaga batasan yang sehat demi ketenangan batinnya sendiri. Ima kini memandang kehidupan sebagai sebuah kanvas besar yang ia lukis dengan warna-warna keberanian, ketegasan, dan kasih sayang yang tulus. Baginya, setiap luka yang membekas adalah bukti bahwa ia pernah berjuang dan berhasil menang atas ego serta kejahatan yang mencoba menjatuhkannya. Kejahatan yang mencoba menjatuhkannya kini telah benar-benar kehilangan taringnya, menyisakan ruang bagi kedewasaan yang lambat laun mulai tumbuh di hati mereka yang pernah berbuat salah. Perubahan nyata terlihat pada diri Indira, yang setelah berbulan-bulan menjalani program di yayasan, mulai memahami bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada kemampuannya merebut milik orang lain, melainkan pada karya dan kejujuran nuraninya. Ia tidak lagi mengejar kemewahan instan. Sebaliknya, Indira kini bekerja sebagai asisten desainer junior di sebuah firma kecil, memulai segalanya dari bawah dengan rasa hormat yang baru terhadap profesi dan kerja keras kakaknya. Meskipun jarak antara mereka masih ada, setidaknya Indira tidak lagi menjadi duri, melainkan pribadi yang sedang berusaha menebus waktu yang terbuang karena keserakahan masa lalu. Di sisi lain, Yoren menjalani kehidupannya dengan kesederhanaan yang dipaksakan oleh keadaan, namun justru di sanalah ia menemukan refleksi diri yang paling dalam. Tanpa pengaruh manipulasi Indira dan tanpa kenyamanan yang diberikan Ima, ia mulai menyadari betapa buruknya ia telah memperlakukan wanita yang menjadi pondasi kesuksesannya dahulu. Ia tidak mencoba untuk mendekati Ima lagi, menyadari bahwa kehadirannya hanya akan menjadi noda pada lembaran putih hidup baru mantan istrinya. Yoren memilih untuk mengirimkan surat permohonan maaf yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Sebuah tindakan yang ia lakukan murni untuk melepaskan beban rasa bersalah yang selama ini menghimpit dadanya. Kebijaksanaan yang ditunjukkan Ima dengan tidak membalas kejahatan dengan kekejaman serupa telah memberikan dampak domino yang luar biasa bagi lingkungan sekitarnya. Ia melihat bahwa dengan memberikan kesempatan untuk berubah, meski dari kejauhan, ia telah memutus rantai kebencian yang bisa saja merusak masa depannya sendiri. Ima dan Fauzi terus melanjutkan misi sosial mereka, membangun pusat-pusat pelatihan bagi mereka yang ingin bangkit dari keterpurukan. Hidup Ima kini penuh dengan makna yang mendalam, membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan tentang melihat lawan menderita, melainkan tentang melihat diri sendiri tumbuh melampaui segala rasa sakit dan menjadi sumber cahaya bagi orang-orang yang masih terjebak dalam kegelapan. Sumber cahaya bagi orang-orang yang masih terjebak dalam kegelapan itu kini berpendar sempurna dalam sebuah malam perayaan ulang tahun galeri yang ke-10. Sebuah tonggak sejarah yang menandai satu dekade transformasi besar dalam hidup Ima. Di tengah kerumunan tamu yang terinspirasi oleh kisahnya, Ima berdiri di podium bukan sebagai korban yang selamat, melainkan sebagai pemenang yang telah menaklukkan badai egonya sendiri. Ia menatap ke arah Fauzi yang memberikan senyum penuh kebanggaan dari barisan depan, lalu mengalihkan pandangannya pada para wanita muda yang kini memiliki harapan baru berkat yayasan yang ia bangun. Ima menyadari bahwa setiap tetes air mata yang jatuh di masa lalu kini telah berubah menjadi permata kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Pesan moral yang ia sampaikan malam itu bergema kuat di sanubari setiap pendengar, bahwa pengkhianatan paling perih sekalipun bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah undangan dari semesta untuk menulis bab yang lebih megah. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari tangan orang lain, melainkan dari keberanian kita untuk mencintai diri sendiri dengan cukup kuat, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita merasa tidak berharga. Kemenangan bukan berarti melihat mereka yang menyakiti kita menderita, tetapi saat kita mencapai titik di mana kita tidak lagi memerlukan permintaan mereka untuk merasa utuh. Kedamaian yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa melihat masa lalu tanpa rasa sakit dan menatap masa depan tanpa rasa takut. Cerita ini ditutup dengan pemandangan Ima yang berjalan pulang bersama Fauzi di bawah taburan bintang, meninggalkan semua bayang-bayang Yoren dan Indira yang kini telah menjadi bagian dari sejarah yang telah tuntas. Ia telah membuktikan bahwa dengan menjaga kemurnian hati dan keteguhan prinsip,
takdir akan selalu memberikan jalan keluar yang lebih indah dari yang pernah dibayangkan. Ima tidak lagi dikenal sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai simbol ketangguhan dan kesuksesan yang mandiri. Hidupnya kini adalah sebuah karya seni yang utuh. Sebuah pengingat abadi bagi siapapun, bahwa dari puing-puing kehancuran yang paling hancur sekalipun, kita selalu memiliki kekuatan untuk membangun kembali istana kebahagiaan yang jauh lebih kokoh dan bercahaya.